Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di materi data mining kali ini, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, bahwa kita akan mempelajari mengenai bagaimana menangani missing attribute atau nilai-nilai yang kosong pada atribut-atribut pada data kita, dan bagaimana juga kita bisa mendeteksi apa yang dikatakan sebagai outlier. Nah, jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas beberapa pendekatan yang sering digunakan untuk menangani kedua permasalahan data tersebut. Nah, jadi untuk tahap awal ini sudah pernah saya sebutkan sebelumnya bahwa bagaimana mengenai struktur dari data yang kita punya, bahwa data tersebut terdiri dari beberapa atribut, kemudian terdapat satu variabel yang disebut sebagai target atau kelas, atau di sini disebutkan sebagai decision. Jadi asumsi bahwa data yang dikatakan sebagai input pada analisis kita itu direpresentasikan sebagai bentuk decision table atau dataset, di mana setiap record ini atau setiap case, jadi satu record itu bisa kita katakan sebagai satu case, itu digambarkan oleh sekumpulan independent variable dan dependent variable. Karena independent variable ini kita akan sebut sebagai atribut, dan dependent variable itu akan kita sebut sebagai decision. Nah, jadi kalau kita lihat di tabel 3.1 ini, contoh dataset dengan ada 3 atribut, yaitu temperatur, kemudian headache, kemudian nausea, dan satu decision, yaitu flu. Apakah flu-nya yes atau no. Nah, setiap case atau setiap record, sekumpulan record yang memiliki decision yang sama, itu disebut sebagai konsep. Nah, jadi jika kita lihat di sini, decision flu itu terdapat dua nilai unik ya maksud saya. Jadi ada yes, ada no. Nah, sekumpulan record atau sekumpulan case yang masuk yang memiliki decision yang sama, yaitu yes, misalkan di sini ada case 1, case 2, case 4, dan case 8, itu memiliki decision yang sama, yaitu yes. Ini dikatakan sebagai sekumpulan case tersebut itu memiliki konsep yang sama. Nah, begitu juga dengan decision no, yaitu case ketiga, record ketiga, kemudian record kelima, sampai record ketujuh, dengan decision yang memiliki decision yang sama, yaitu no, maka record-record tersebut dikatakan bahwa mereka memiliki konsep yang sama. Nah, pada dataset ini, yang dikatakan sebagai missing attribute itu disimbolkan dengan nilai yang diberi tanda tanya. Nah, jadi teman-teman lihat di sini ada beberapa record yang mengandung missing value di setiap atributnya. Nah, nanti yang akan kita bahas adalah bagaimana penanganan dari missing atribut tersebut. Nah, metode untuk menangani missing attribute value ini itu ada dua metode. Yang pertama disebut sebagai sequential method, kemudian yang kedua adalah parallel method. Sequential method ini biasa juga disebut sebagai pre-processing method. Nah, kenapa dikatakan sebagai pre-processing? Nah, kita sudah pernah membahas data mining life cycle, kemudian kita sudah pernah membahas juga apa-apa saja yang dilakukan dan kapan saja dilakukan pre-processing method ini. Nah, ketika kita menggunakan metode sequential, nah, berarti kita akan melakukan penanganan missing value ini pada saat sebelum dilakukan task data mining, yaitu pada tahap preprocessing, sehingga ketika kita lanjut melakukan task data mining itu sendiri, kita sudah memiliki data yang tidak mengandung missing value lagi. Jadi datanya sudah ditangani di sequential. Jadi prosesnya itu dilakukan sebelum melakukan task data mining atau tahap preprocessing. Nah, sementara jika kita menggunakan pendekatan parallel method, maka tidak ada tahap preprocessing di situ. Maksud saya, penanganan missing value tersebut tidak dilakukan di tahap preprocessing atau dilakukan sebelum data itu diimplementasikan sebuah task data mining. Tapi sekumpulan atribut dengan nilai missing itu diikut sertakan pada
proses penggalian pengetahuan. Jadi pada saat melakukan task data mining, kondisi data itu adalah apa adanya, termasuk data-data tadi yang mengandung missing value diikutkan serta pada proses task data mining. Nah, di situ disebut sebagai parallel method karena metodenya prosesnya dilakukan secara paralel, tidak step by step, yaitu menghilangkan missing atributnya dulu, kemudian disusul dengan task data mining, tapi dilakukan secara bersama-sama dengan memasukkan sekumpulan data yang mengandung missing value tadi di tahap pencarian pengetahuan atau pencarian polanya. Nah, ini ada 7 metode atau 7 pendekatan ketika kita menggunakan sequential method. Nah, nanti ini akan saya jelaskan satu persatu, mulai dari menghapus case-case atau record-record yang mengandung missing value sampai dengan bagaimana kita melakukan replace atau dan sebagainya. Nah, ini akan saya jelaskan berikutnya. Nah, ini ada 2 contoh yang dapat digunakan ketika menggunakan parallel method tadi, yaitu memasukkan record yang mengandung missing value pada saat task data mining. Nah, jadi 2 metode ini biasanya merupakan contoh ketika kita melakukan suatu task yang disebut dengan rule induction. Nah, jadi yang pertama itu ada learning from example modules, kemudian yang kedua ini ada C4.5. Jadi intinya adalah metode salah satu jenis pada metode decision tree atau bagaimana kita mengenerate sebuah pohon keputusan. Nah, jadi kedua metode ini adalah metode yang memperhitungkan adanya missing value pada dataset yang kita miliki. Nah, untuk tas-tas data mining lain selain rule induction itu juga bisa teman-teman pelajari dan mencari metode-metode apa saja sih yang memang sudah mempertimbangkan atau memperhitungkan adanya missing value ketika kita melakukan suatu pencarian pengetahuan tadi. Nah, ini metode yang pertama untuk sequential method, yaitu yang pertama, deleting case with missing attribute value. Jadi kita menghapus semua case atau semua record yang mengandung missing value. Jadi teman-teman bisa lihat di sini, dari tabel datanya terdapat beberapa record, terdapat missing value di atribut tertentu. Nah, sehingga ketika kita menggunakan pendekatan dengan menghapus record-record, maka record-record yang mengandung missing value tadi itu dihapus dari dataset atau observasi kita. Sehingga di sini kita lihat ada 4 record ya yang mempunyai missing value pada atributnya. Nah, kita keluarkan ke 4 record tersebut sehingga kita tinggal mempunyai 4 record yang tersisa. Nah, kelebihan dari metode ini sangat mudah dilakukan karena kita langsung menghapus dari setiap record yang mengandung missing value tadi. Tapi kelemahannya apa? Ketika missing value itu sudah banyak, nah, dan tersebar di hampir setiap record, maka kita akan banyak kehilangan observasi karena setiap record yang mengandung missing value tadi langsung dihapus dalam dataset yang akan kita analisis. Nah, kemudian pendekatan kedua yaitu nilai-nilai pada missing value itu akan di-replace dengan nilai-nilai yang paling common atau yang paling sering muncul pada dataset tersebut di atribut yang terkait. Atau dengan kata lain adalah di-replace dengan modus dari atribut tersebut. Nah, jadi teman-teman bisa lihat misalkan untuk record pertama. Nah, record pertama ini terdapat missing value pada atribut headache ya. Nah, jadi kita melihat atribut lainnya, modus dari atribut headache ini apa? Nah, kita di sini ada 4 yes, kemudian 2 no. Berarti bisa dikatakan bahwa modus untuk atribut headache itu adalah yes, sehingga semua missing value pada atribut headache akan di-replace, diganti dengan nilai yes. Nah, jadi ini atribut 1, maksud saya record 1 itu atribut headache-nya diisi yes, kemudian atribut
record kelima untuk headache juga diisi dengan yes, karena yes itu adalah nilai modusnya. Nah, hal yang sama juga dilakukan ke variabel lain seperti temperatur, berarti di sini kita perlu lihat modus dari temperatur itu apa, dan nilainya akan digunakan untuk mereplace missing value pada atribut temperatur tersebut. Nah, ini jika kita menggunakan the most common value of an attribute. Kemudian pendekatan berikutnya, nah yang merupakan perbaikan dari pendekatan sebelumnya, yaitu kita mereplace nilai atribut tersebut dengan common value, tapi dibatasi dengan konsepnya. Nah, saya sudah jelaskan tadi apa yang dimaksud dengan konsep, yaitu record-record yang memiliki yang dikelompokkan berdasarkan decision-nya. Jadi decision-nya itu sama. Nah, itu dikatakan sebagai konsep yang sama. Nah, jadi misalkan pada dataset yang diberikan, kita lihat untuk record pertama, itu terdapat missing di headache. Nah, decision-nya itu adalah yes. Nah, jadi kalau tadi kita mereplace dengan modus dari atribut headache, tapi modusnya ini adalah modus dari keseluruhan data. Nah, dengan pendekatan yang ketiga ini, kita akan mencari modus dari case-case atau record-record yang memiliki konsep yang sama dengan record tersebut. Nah, jadi kalau record satu ini case konsepnya adalah yes, maka kita akan mencari modus untuk headache di record-record lain yang mempunyai konsep yes juga, yaitu jadi kita lihat ya, untuk yes ini ada record pertama, kedua, kemudian keempat, dan ke-8. Nah, jadi untuk semua yes ini, itu modusnya ada modus untuk headache-nya adalah yes. Nah, sehingga kita isi dengan yes ya. Nah, atau misalkan contoh lainnya untuk atribut temperatur nih, record ketiga. Kita lihat untuk temperatur record ketiga itu decision-nya adalah no. Nah, maka kita lihat record lainnya dengan konsep yang sama, yaitu ada record 5 sampai record 7. Nah, record 5 sampai record 7 ini memiliki modus untuk temperatur adalah normal. Jadi ada 2 normal, 1 height, sehingga untuk record ketiga kita akan replace dengan isian normal. Nah, begitu selanjutnya untuk yang missing value lainnya. Nah, jadi di sini kelebihannya kita sudah mulai mendefinisikan berdasarkan konsep yang sama. Nah, kemudian pendekatan lainnya yaitu bagaimana kita menggunakan semua possible attribute value ke dalam missing attribute tersebut. Nah, jadi kalau tadi kita manfaatkan modus, nah berarti kemungkinan akan ada kemungkinan kejadian yang hilang ya, yang tidak teridentifikasi oleh kita. Nah, di pendekatan keempat ini akan terjadi penambahan record karena yang diakibatkan oleh mengassign missing value tersebut dengan semua kemungkinan nilai yang mungkin. Nah, jadi kalau kita lihat misalkan dari datanya di sini ada height ya. Record pertama temperatur height, kemudian headache-nya missing. Nah, maka kita akan mengisi dengan semua kemungkinan yang mungkin pada variabel headache ini. Nah, kita lihat dari 8 data ini ada 2 nilai yaitu yes dan no. Maka untuk menangani missing atribut pada case nomor 1, kita akan mengassign kedua kemungkinan nilai tersebut yaitu yes dan no. Nah, jadi terdapat 2 record yang dihasilkan ketika kita menangani missing value tadi. Nah, kelebihannya apa? Nah, ini karena semua kemungkinan itu dikeluarkan. Tapi dengan mengeluarkan semua kemungkinan tersebut, nah kelemahannya apa? Yang pertama, kita bisa mendapatkan ukuran data yang lebih besar karena
semua kemungkinan tersebut dikeluarkan. Jadi jika ada satu variabel atau satu atribut yang memiliki kemungkinan nilai banyak, nah maka per assign value-nya itu juga semakin banyak. Nah, seperti misalkan di sini nih, record ke-8. Record ke-8 itu ada sampai 6 kemungkinan nilai kombinasi dari semua missing value dari atribut-atributnya. Nah, sehingga kita akan mendapatkan semua kemungkinan ukuran datanya makin besar. Nah, dengan kelebihan yang saya sebutkan tadi bahwa kita bisa menangkap kejadian lain yang mungkin di luar modus tadi, tapi di sisi lain itu juga menjadi kelemahan. Ya, kenapa? Karena ketika kita meng-assign semua kemungkinan nilai tersebut, ya bisa saja ada salah satu kondisi di mana kondisi tersebut memang tidak pernah terjadi sama sekali. Nah, kalau kelebihan tadi kan mungkin saja kita menangkap semua kemungkinan yang terjadi. Nah, tapi di sisi lain kemungkinan tersebut ternyata bisa saja memang tidak pernah terjadi sama sekali pada suatu kondisi dataset. Nah, metode selanjutnya yaitu ketika tadi kita meng-assign semua possible atribut itu terhadap dengan melihat seluruh dataset. Nah, pendekatan 5 ini dikembangkan untuk memperbaiki pendekatan 4 tadi, yaitu dengan hanya melihat kombinasi yang ada pada konsep yang sama. Nah, jadi ketika misalkan record 1 tadi yang head-nya yes, maka dia akan melihat untuk record-record lain yang memiliki decision yes, ini nilai head-nya apa aja. Nah, kebetulan hanya 1, yaitu yes, maka dia langsung diberikan nilai yes. Nah, tapi ketika pada decision-nya itu terdapat 2 kombinasi, misalkan pada record 3, ini decision 0, temperaturnya itu ada 2 kemungkinan nilai, yaitu normal dan high, maka nilai kedua tersebut tetap akan di-assign untuk missing value dari variabel temperatur. Tapi normal dan high ini hanya berdasarkan terhadap record-record lain atau case-case lain yang memang memiliki konsep yang sama, yaitu flu sama dengan no. Nah, jadi ini sudah mulai dibatasi ya pada konsep-konsep yang sama. Nah, selanjutnya kalau tadi kita berbicara tentang variabel kategorik otonom. Nah, ini kita bisa, nah ini bagaimana cara kita menangani missing value dengan ketika atributnya itu adalah numerik. Nah, pendekatan ini itu missing value-nya di-replace dengan rata-rata, nilai rata-rata atau min dari keseluruhan data pada atribut tersebut. Nah, jadi misalkan record ketiga ini dan record ke-8 untuk variabel temperatur itu akan di-replace dengan nilai rata-rata record lainnya, yaitu 99,2. Nah, ini pendekatan lainnya yang dikembangkan dari pendekatan sebelumnya. Ketika tadi kita mereplace-nya dengan nilai rata-rata untuk semua atribut, nah pendekatan yang ini itu rata-ratanya diperoleh dari decision case-case yang memiliki decision yang sama atau konsep yang sama, sehingga lebih dipersempit cakupannya ya. Ketika tadi kita melihat semua data, nah ini kita hanya melihat record-record yang memiliki decision yang sama. Jadi nilai rata-ratanya itu diperoleh dari nilai rata-rata atribut tersebut yang memiliki konsep yang sama dengan recordnya. Jadi misalkan di sini record ketiga ini kan memiliki decision no. Nah, jadi missing value-nya itu diisi dengan rata-rata temperatur yang memiliki decision clue-nya itu sama dengan no juga. Oke, kita lanjut. Nah, pendekatan atau metode lainnya itu adalah global closest fit. Nah, bagaimana kita melakukan
pengisian missing value tadi dengan pendekatan global closest fit. Jadi pendekatan ini itu sebenarnya prinsipnya adalah meng-replace dengan nilai-nilai dari case lain yang dianggap dekat dengan atau hampir memiliki karakteristik yang sama dengan record yang mengandung missing value tersebut. Nah, jadi, bagaimana kita mencari mencari case yang dikatakan sebagai yang terdekat tadi atau closest fit. Nah, itu dengan cara kita membandingkan dua vektor. Nah, jadi dua vektor ini itu berisi nilai semua atribut yang ada pada dataset. Nah, jadi satu vektor itu berisi case dengan missing value-nya, kemudian vektor yang lain itu adalah kandidat untuk sebagai closest fit-nya tadi, sehingga ketika kita dapat jarak antar kedua vektor ini atau tingkat kemiripan dari dua vektor tadi, maka distance atau jarak yang terkecil itu akan dianggap sebagai case yang memiliki kemiripan atau closest fit tadi ya, yang sehingga case tersebut akan digunakan untuk menentukan nilai dari missing attribute dari case yang missing tadi. Nah, ini bagaimana kita menghitung distance antar dua vektor. Misalkan di sini vektornya adalah X dan Y. Nah, jadi kita akan hitung untuk setiap kemungkinan vektor. Nah, jaraknya akan bernilai 0 jika atribut pada vektor X itu sama dengan nilai pada atribut yang sama pada vektor Y. Nah, jadi di situ akan diberikan nilai 0 jika memang nilainya adalah sama. Nah, kemudian akan diberikan nilai 1 jika memang nilainya berbeda antara X dan Y. Nah, ini khusus untuk suatu atribut yang kategorik. Kemudian distance tersebut akan bernilai XI min YI di per R jika atribut tersebut adalah numerik, sehingga nilai jaraknya dapat dihitung dengan XI min YI tadi, selisih dari nilai kedua atribut tadi ya. Nah, dengan nilai R ini adalah difference atau selisih antara nilai maksimum dan minimum yang diketahui dari nilai atribut tersebut. Nah, jadi tadi saya lupa ya, untuk yang distance-nya bernilai 1, itu ketika nilai X dan Y ini berbeda. Nah, ketika salah satu X dan Y ini bernilai missing, maka distance-nya juga dianggap berbeda, yaitu nilainya 1. Nah, jadi di sini tidak dijelaskan ya detail perhitungannya. Jadi saya berikan simulasi. Nah, jadi misalkan kita punya data seperti ini, yang tabel 3.7. Terdapat nilai-nilai missing. Nah, sehingga misalkan saya ingin memperkirakan nilai case pertama, yaitu headache. Nah, jadi saya harus jadi case 1 ini untuk variabel temperatur sampai nauseanya itu dianggap sebagai satu vektor. Nah, yang saya harus lakukan pada global fit tadi itu saya akan membandingkan vektor case 1 ini dengan 7 case lainnya. Nah, jadi saya akan menghitung distance atau jarak antara case 1 dengan case 2, itu akan dapat berapa dengan melihat melakukan perbandingan antara temperatur dan temperaturnya, headache dan headache-nya, kemudian nauseanya dengan nausea, sehingga saya dapatkan jarak untuk keseluruhan atribut dari case 1 dan case 2. Kemudian selanjutnya saya juga akan menghitung jarak atau distance antara case 1 dengan case 3 dan seterusnya sampai case 1 dengan case 8. Nah, dari setiap jarak tersebut akan diperoleh satu
distance yang paling kecil. Nah, misalkan coba kita lihat, nah ini sepertinya dia diganti dengan yes ya. Nah, nanti dari situ kita akan memperoleh satu record atau satu case dengan jarak terkecil di antara dengan yang lainnya. Misalkan, ini saya hanya misalkan ya, nanti teman-teman bisa coba hitung sendiri distance dari setiap vektor, perbandingan vektor tadi. Nah, misalkan distance terkecil adalah antara case 1 dengan case 2, sehingga nilai head egg untuk case 1 ini itu saya replace dengan nilai head egg pada case yang kedua, yaitu case yang memiliki jarak terkecil dengan dirinya. Nah, kurang lebih seperti itu ya gambaran ketika kita menggunakan pendekatan global closest fit ini. Kemudian pendekatan berikutnya yaitu konsep closest fit. Nah, jika tadi ketika kita menggunakan global closest fit itu kita membandingkan semua vektor, semua jarak terhadap vektor-vektor dari dataset. Nah, dengan konsep closest fit ini, itu perbedaannya adalah kita akan men-split atau membagi dataset berdasarkan konsep-konsepnya. Jadi, ketika tadi keseluruhan, nah ini kita membaginya berdasarkan konsepnya. Jadi ketika tadi ada konsep yes dan no, maka dataset ini akan di-split ke dataset yang lebih kecil dengan mengelompokkan berdasarkan si konsepnya. Nah, nanti dari dataset yang sudah di-split ini, maka pendekatan global closest fit yang sebelumnya saya jelaskan tadi itu akan dilakukan secara terpisah. Nah, jadi misalkan ini ya contohnya, jadi ketika kita mempunyai decision atau konsep yes dan no, maka dataset kita akan di-split atau dibagi berdasarkan konsep tersebut, yaitu sekumpulan case yang memiliki konsep yes dan sekumpulan case yang memiliki konsep no. Nah, jadi kita sudah punya dua dataset ya, dataset kecil. Nah, masing-masing dataset kecil ini, dataset yang sudah di-split akan dijalankan sama pendekatannya sama dengan global closest fit tadi. Nah, cuman cakupannya yaitu hanya ke dataset yang sudah di-split tadi. Jadi saya akan membandingkan distance antara untuk case 1 ini, maka saya akan membandingkan distance dengan case 1 antar case 2, case 1 dengan case 4, kemudian case 1 dan case 8. Itu yang saya akan bandingkan distance-nya. Kalau di global tadi, saya bandingkan case 1 ini terhadap 7 record lainnya. Nah, di sini ketika saya sudah membagi dataset itu ke dalam konsep yang sama, maka case 1 ini hanya saya bandingkan distance-nya ke 3 record lain yang memiliki konsep yang sama dengan record-nya sendiri. Nah, dari situ akan kita dapatkan semua missing value yang sudah di-replace. Oke, itu tadi beberapa pendekatan yang dapat digunakan ya untuk mengisi atau menangani missing value di setiap jenis atributnya. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai outlier detection. Nah, jadi bagaimana kita bisa mendeteksi outlier, apa yang disebut sebagai outlier pada dataset. Nah, jadi sebenarnya apa sih outlier itu? Nah, saya rasa ini sudah bukan istilah yang asing lagi ya untuk teman-teman, udah sering disebut di mata kuliah lainnya juga. Nah, jadi intinya outlier itu adalah observasi yang menyimpang jauh ya, yang deviasinya itu jauh dibanding dengan observasi lainnya. Nah, sehingga adanya dugaan bahwa record tersebut bisa saja di-generate oleh mekanisme yang berbeda dari mekanisme normal. Nah, sehingga ketika terdapat deviasi yang tinggi antar satu objek dengan objek lainnya, dengan objek-objek yang lainnya, maka observasi tersebut dapat diduga sebagai outlier.
Nah, contohnya ini juga sudah pernah saya jelaskan ya, beberapa case outlier detection ini, misalkan ada fraud detection, yaitu mendeteksi ini ya, adanya gangguan-gangguan atau serangan pada suatu sistem. Dan masih banyak case-case lainnya yang terkait dengan outlier detection ini. Nah, jadi ini sudah saya sebutkan ya, bahwa outlier itu adalah objek yang secara signifikan menyimpang jauh dari objek-objek lainnya yang dikatakan sebagai objek normal. Karena bisa saja di-generate oleh mekanisme yang berbeda dengan contoh-contoh aplikasi yang lain. Nah, yang perlu digarisbawahi di sini adalah bahwa outlier itu berbeda dengan yang noise. Jadi kita juga sering mendengar istilah data yang mengandung noise. Nah, jadi outlier ini itu berbeda dengan noise. Nah, bedanya apa? Nah, noise ini adalah sebenarnya random error atau jadi misalkan ketika outlier tadi saya katakan sebagai suatu objek yang secara signifikan berbeda atau menyimpang dari objek-objek normal lainnya. Nah, noise ini lebih ke suatu kondisi data yang memang terdapat error atau kesalahan. Nah, jadi ketika kita berbicara outlier, itu kan sebenarnya hanya terjadi deviasi yang tinggi antara satu data dengan data-data lainnya. Jadi, misalkan nih, dalam satu kelas, itu nilai rata-rata ujian data mining-nya adalah 70. Jangan 70 deh, misalkan 60 nih. Nah, tapi ada satu mahasiswa yang nilainya adalah 100. Nah, itu kan sangat berbeda ya, tapi yang 100 ini memang kondisinya adalah kondisi benar. Dia memang dapat 100, tapi dia dikatakan outlier karena dia sangat berbeda jauh, deviasinya sangat tinggi, sangat menyimpang dari objek-objek normal lainnya. Yang lain dapat 60, dia sendiri doang yang dapat 100. Nah, itu dikatakan outlier, tapi nilainya itu memang valid, memang benar 100. Nah, noise ini adalah memang data-data yang mengandung error, yang tidak valid. Nah, jadi misalkan ada variabel jenis kelamin. Nah, biasanya kan jenis kelamin itu hanya 2, laki-laki dan perempuan. Nah, tiba-tiba ada satu record yang nilainya itu di luar tentang yang laki-laki dan perempuan tadi, entah apa. Nah, itu yang jika nilai yang tidak benar tadi atau nilai tidak valid tadi itu dikatakan sebagai noise. Nah, noise ini karena nilainya memang tidak valid, maka harus di-remove dari dataset sebelum outlier detection. Nah, outlier detection itu nilainya bisa memang valid tadi karena hanya karakteristiknya saja yang deviasinya tinggi terhadap karakteristik objek-objek lainnya. Nah, outlier juga memang bisa saja merupakan noise. Makanya yang saya katakan tadi ini yang harus dideteksi apakah outlier ini memang karena terjadi noise atau memang outlier yang valid. Nah, outlier ini juga memang bisa dikatakan menarik. Kenapa? Ya, seperti yang saya katakan sebelumnya ya, bahwa ada case-case tertentu yang justru ingin mendetailkan si outlier ini. Jadi seperti pada fraud detection. Nah, itu memang fokus utamanya adalah si outlier itu sendiri. Dan outlier ini pun juga mempunyai pola yang menarik untuk diketahui. Kemudian ada istilah lainnya, ini bisa dilihat itu adalah novelty detection. Nah, jadi ketika awalnya itu kita deteksi sebagai outlier, tetapi ketika outlier ini itu dimasukkan ke dalam pembangunan model, jadi modelnya sudah tercustom karena adanya outlier ini, maka model tersebut bisa dikatakan sebagai novelty. Jadi adanya keterbaruan pada model tersebut karena sudah merge si outlier-nya ke dalam pembangunan model.
Nah, outlier itu ada jenis-jenisnya. Jadi ada di sini dijelaskan terdapat 3 tipe outlier. Itu yang pertama adalah global, kemudian kontekstual, dan yang terakhir adalah collective outlier. Nah, kalau global outlier, nah ini mungkin yang sudah sangat familiar dengan kita bahwa ketika ada sekumpulan objek, ada satu atau dua objek yang memang secara signifikan memiliki deviasi yang tinggi dibanding dataset lainnya, maka akan diduga sebagai outlier. Nah, kemudian ada jenis outlier lainnya yang kita sebut sebagai contextual outlier atau conditional outlier. Nah, ketika satu objek secara global atau dengan melihat keseluruhan objek pada data itu disebut sebagai outlier, nah, di contextual outlier ini bisa saja tidak dikatakan sebagai outlier. Nah, kenapa? Karena suatu objek ini dikatakan memiliki deviasi terhadap objek normal lainnya itu harus berdasarkan suatu konteks tertentu atau kondisi tertentu. Misalkan di sini ya diberi contoh bahwa 80 derajat Fahrenheit di Urbana itu dikatakan sebagai outlier. Nah, apakah benar demikian? Nah, itu harus dilihat lagi apakah konteks kondisi tersebut itu konteksnya adalah pada saat summer atau winter. Nah, bisa saja memang dia dikatakan outlier pada saat summer misalkan. Nah, tapi ketika kita berbicara konteksnya ini adalah winter, foto tersebut bisa saja memang adalah suatu kondisi yang normal, bukan termasuk outlier. Nah, jadi ketika kita berbicara tentang kontekstual outlier ini, nah objek-objek atau atribut-atribut pada data kita itu terbagi ke dalam 2 grup, yaitu yang disebut sebagai kontekstual atribut, kemudian ada juga yang disebut sebagai behavior atribut. Nah, kontekstual atribut ini adalah atribut yang memang mendefinisikan konteksnya, misalkan berdasarkan time dan lokasi. Jadi, misal ketika saya berbicara tentang suhu di Indonesia pada waktu misalkan bulan Januari sampai Juni, nah berarti konteksnya adalah konteks Indonesia pada saat bulan Januari sampai Juni. Kemudian ada behavioral attribute, jadi yang menggambarkan karakteristik dari objeknya. Jadi atribut inilah yang digunakan untuk mengevaluasi si outlier tadi. Nah, misalkan contoh kasus yang sudah saya jelaskan yaitu temperatur. Jadi temperatur inilah yang akan dilihat, akan dinilai apakah merupakan outlier atau bukan, tapi berdasarkan konteks time dan lokasi tadi. Jadi dia bisa bersifat outlier dalam konteks tertentu, tapi konteks lainnya bisa saja ketika konteks dan konteksnya ini kita ubah atau konteks yang berbeda, ya bisa saja memang dia bukan outlier tapi merupakan objek normal. Nah, jadi tapi isunya ketika kita ingin mendeteksi outlier dan konteks ini justru mendefinisikan atau mengformulasikan si konteks itu tersebut, sehingga memang di sini knowledge dari si analis itu sangat diperlukan karena dialah yang akan mendefinisikan atau memformulasikan konteks yang akan digunakan pada pendefinisian outlier. Nah, kemudian jenis outlier lainnya yaitu collective outlier. Nah, collective outlier ini itu adalah sekumpulan objek. Jadi dia ada objek-objek yang berkumpul. Nah, jadi si kumpulan objek ini itu secara signifikan itu berbeda dengan kumpulan dataset lainnya. Walaupun ketika kita melihat secara individual, itu data objek tersebut bisa jadi bukanlah outlier. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya di sini. Contohnya, jadi ada sekumpulan objek nih yang hitam-hitam. Nah, yang lainnya mungkin kita lihat polanya sama ya, mereka agak jauh satu sama lain, tapi ada sekumpulan objek di sini yang secara kasat mata mereka berdekatan, mereka berkumpul.
Nah, titik-titik hitam inilah yang dikatakan sebagai collective outlier, karena berbeda dengan yang lainnya. Yang lainnya itu ada jarak antar satu sama yang lain, tapi mereka di sini justru ngumpul secara dengan padatan yang tinggi. Nah, contohnya itu ketika ada serangan dari beberapa komputer secara bersamaan. Nah, jadi misalkan dalam suatu jaringan komputer, kalau hanya satu komputer yang menyerang, nah itu mungkin kelihatan ya bahwa komputer itu terjadi serangan outlier pada satu komputer tersebut. Tapi ketika beberapa komputer yang melakukan pengiriman serangan secara waktu yang bersamaan, nah berarti sebenarnya kumpulan komputer itulah yang dikatakan sebagai outlier. Jadi mereka bersama-sama melakukan suatu serangan dalam satu waktu. Nah, jadi intinya di sini yang penting dari collective outlier itu kita harus mempunyai background knowledge dari terhadap hubungan antar data objeknya. Sehingga misalkan kita tahu bahwa distance atau similar itu antar objeknya itu memang jarang seperti ini, sehingga ketika ada yang berkumpul, nah, maka itu adalah collective outlier. Jadi yang penting untuk mendeteksi collective outlier itu kita harus mempunyai background knowledge terhadap objek data yang akan dianalisis. Nah, kemudian dari jenis-jenis outlier tadi itu bisa saja suatu objek itu terdeteksi sebagai dengan jenis yang berbeda, jenis outlier yang berbeda. Misalkan dia objek tersebut terdeteksi sebagai konteks outlier, atau bisa juga disebut terdeteksi sebagai collective outlier dalam waktu yang bersamaan. Jadi satu objek itu bisa terdeteksi sebagai multiple outlier yang berbeda. Nah, metode apa yang kita bisa gunakan untuk mendeteksi outlier tadi? Nah, ini juga banyak sudut pandang ya bagaimana mengelompokkan metode-metode tersebut. Nah, ada yang membaginya dengan univariat dan multivariat berdasarkan variabel yang ada pada dataset ya. Nah, jadi ada univariat method, ada multivariat method. Nah, kemudian ada juga yang membagi metode pendeteksian outlier ini menjadi parametrik dan non-parametrik, yaitu statistical method versus yang parametrik atau model base, dan non-parametrik yang memang model free. Nah, kemudian jadi ketika menggunakan pendekatan parametrik atau model base tadi, berarti kita sudah harus mempunyai asumsi bahwa data ini mengikuti distribusi tertentu. Jadi misalkan entah itu distribusi Gaussian atau yang lainnya. Jadi intinya kita sudah memiliki asumsi bahwa data ini digenerate berdasarkan distribusi tertentu, sehingga ketika ada objek yang jauh, yang peluang mengikuti distribusi itu adalah sangat kecil, maka kita bisa menganggapnya bahwa objek tersebut adalah outlier. Nah, ketika kita menggunakan parametrik ini, karena menggunakan asumsi tadi, maka biasanya tidak cocok untuk dataset yang berdimensi tinggi, atau kita tidak mengetahui bahwa data ini sebenarnya mengikuti distribusi apa. Nah, itu kelemahan dari parametrik. Sehingga opsi atau alternatif lainnya yaitu dengan pendekatan non-parametrik, karena kita tidak perlu mengasumsikan bahwa data tersebut mengikuti suatu distribusi tertentu. Nah, di non-parametrik ini, untuk mendeteksi outlier itu biasanya bisa menggunakan distance-based method, jadi berbasis ukuran jarak, dan pendekatan ini bisa digunakan untuk data yang besar, dengan dimensi juga yang besar. Nah, kalau tadi kita membaginya berdasarkan univariat dan multivariat, kemudian ada
parametrik dan non parametrik. Nah, ada juga yang membaginya jika berdasarkan apakah data-data contoh atau kita mempunyai data latih atau tidak untuk mendeteksi si outlier ini. Nah, berdasarkan itu metode-metode yang bisa digunakan juga dibagi ke beberapa pendekatan. Nah, ini mungkin sudah pernah saya jelaskan ya ketika kita berbicara tentang adanya ketersediaan data latih atau data training atau tidak, itu ada yang disebut sebagai supervised, kemudian semi supervised, dan juga ada unsupervised. Nanti kita coba jelaskan satu-satu ya. Dan jika berdasarkan asumsi apakah data tersebut normal atau outlier, nah itu juga ada pendekatan statistikal, nah itu sudah saya sebutkan sebelumnya ya, model based, kemudian atau proximity dan clustering based. Nah ini merupakan bagian dari non parametrik. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu supervised method. Nah, di supervised method ini prinsipnya sama dengan supervised learning yang sudah pernah saya jelaskan. Jadi intinya adalah ketersediaan data training atau data latih. Jadi pada supervised method kita mempunyai sekumpulan data training mana yang objek-objek seperti apa dikatakan sebagai normal dan data training yang dikatakan sebagai outlier. Nah, jadi kita memodelkan pendeteksian outlier ini seperti classification problem ya, permasalahan pengklasifikasian. Apakah suatu case ini akan diklasifikasikan sebagai outlier atau akan diklasifikasikan sebagai case yang normal. Nah, jadi di sini training dan testingnya itu akan dapat disiapkan oleh domain expert yang mengetahui bagaimana objek-objek yang normal dan bagaimana objek yang outlier tadi. Nah, jadi nanti metode pendekatan pada supervised method ini akan mentrain dari data latih yang tersedia. Nah, tantangannya apa? Nah, ini juga tantangan yang pernah saya sebutkan sebelumnya ya, yaitu imbalance class. Karena kenapa? Outlier ini itu merupakan case yang jarang atau rare. Sehingga data sampel atau data latih yang kita punya itu biasanya adalah imbalance class. Ketika kita hanya memiliki sedikit case untuk contoh yang outlier tadi. Nah, tapi untuk imbalance class itu ada beberapa pendekatan yang bisa digunakan untuk menangani imbalance class tersebut, seperti kalau saya sebutkan sebelumnya itu adalah ada oversampling, kemudian atau di sini juga ada memang metode-metode seperti boosting yang memang dikhususkan untuk kondisi imbalance class. Nah, kemudian pendekatan berikutnya yaitu unsupervised method. Nah, ketika supervised method itu kita mempunyai data latih, nah unsupervised ini kita tidak mempunyai label pada data mana yang merupakan objek normal dan mana yang merupakan objek outlier. Nah, sehingga di unsupervised ini itu kita memodelkan outlier detection ini seperti clustering. Jadi kita akan melakukan cluster di mana nanti dataset kita itu akan membentuk kelompok-kelompok atau grup-grup berdasarkan jaraknya tadi. Nah, jadi ketika mana yang dikatakan outlier dari cluster-cluster ini adalah sekumpulan objek yang memang jauh dari grup yang dikatakan sebagai normal. Nah, jadi ketika ada objek-objek yang jauh dari kumpulan grup-grup yang lain, itu bisa dikatakan sebagai outlier. Nah, kelemahannya apa? Itu tidak bisa mendeteksi collective outlier secara efektif. Nah, kenapa? Karena teman-teman bisa ingat ya bahwa collective outlier itu juga membentuk satu klaster sendiri yang memang kepadatan antar objek-objeknya itu sangat
tinggi, sehingga bisa saja dikatakan sebagai satu klaster tersendiri, dan karena di dalamnya itu adalah sekumpulan objek yang memiliki pattern tertentu, maka bisa diidentifikasi sebagai suatu klaster yang normal. Nah, sehingga memang untuk unsupervised ini kurang bisa mendeteksi mana yang dikatakan sebagai collective outlier. Nah, kemudian pendekatan lainnya adalah semi-supervised. Nah, jadi di mana ketika kita mempunyai jumlah data yang terlabeli itu sangat kecil, nah kita bisa dapat menggunakan semi-supervised, yaitu memanfaatkan si data-data yang sudah terlabeli ini untuk mendeteksi dan memodelkan data lainnya yang belum terlabelkan sama sekali. Jadi misalkan kita mempunyai data yang dilabeli sebagai objek-objek yang normal, nah maka kita akan menggunakan contoh objek-objek yang sudah terlabeli normal ini untuk mendeteksi atau mengaproksimasi, melakukan pendekatan ya objek-objek lainnya yang belum terlabeli untuk memodelkan normal objek. Nah, jadi ketika misalkan kita mempunyai sekumpulan normal objek, nah berarti kita bisa katakan bahwa titik-titik lainnya, titik-titik sekitarnya yang dekat dengan normal objek ini, yang walaupun belum terlabeli, ini bisa kita modelkan sebagai objek yang normal, karena dekat dengan objek-objek normal lain yang memang sudah terlabeli. Nah, jadi misalkan kita mempunyai label outlier yang masih sedikit. Nah, jadi sehingga kita tidak bisa menggunakan sekumpulan label data ini untuk mendeteksi, untuk membangun model outlier yang berdasarkan si case-case yang sudah terlabeli tadi. Nah, maka kita bisa menggunakan objek-objek yang sudah dimodelkan sebagai normal tadi untuk belajar dari unsupervised method ini. Jadi, misalkan kita sudah mempunyai model normal objek. Nah, karena yang normal objek tadi kita sudah menggunakan aproksimasi, pendekatan untuk memodelkan unlabeled objek lainnya. Nah, dari sini kita bisa meningkatkan kualitas dari pendeteksian outlier kita, yaitu dengan apa? Ketika suatu objek tidak jatuh pada model normal ini, maka bisa diduga sebagai outlier. Jadi kita hanya memanfaatkan si kondisi objek-objek normal tadi, tidak harus dengan outlier-nya. Kemudian, nah selanjutnya metode pendeteksian outlier yaitu statistical method. Nah, jadi sudah saya jelaskan sebelumnya ya, pendekatan ketika kita menggunakan pendekatan statistik atau parametrik, nah berarti kita sudah mengasumsikan bahwa data tersebut mengikuti suatu distribusi tertentu. Nah, jadi ketika ada suatu objek yang tidak mengikuti, yang jauh dari distribusi tersebut, maka diduga sebagai outlier. Nah, jadi contohnya di sini, misalkan data tersebut mengikuti distribusi Gaussian. Nah, jadi ketika suatu objek memiliki probability yang tinggi bahwa objek tersebut mengikuti distribusi Gaussian, maka objek tersebut akan dikatakan sebagai objek yang normal. Tapi ketika muncul suatu objek yang peluang mengikuti Gaussian modelnya ini sangat rendah, maka bisa diduga sebagai outlier. Nah, jadi penggunaan statistical method ini pasti tergantung kepada asumsi bahwa asumsi terhadap distribusi data tadi ya. Nah, sehingga memang dengan asumsi ini itu kita tidak bisa menggunakannya pada suatu data dengan dimensi yang besar.
Nah, jadi bagaimana ketika kita tidak mempunyai prior knowledge atau asumsi terhadap distribusi data tadi. Nah, alternatif lainnya yaitu dengan pendekatan non-parametrik. Nah, di non-parametrik itu kita bisa menggunakan salah satunya yaitu proximity based method. Nah, yaitu suatu metode yang mempertimbangkan ketetanggaan atau kedekatan antar objek-objek pada dataset. Nah, jadi dengan ini kita asumsi bahwa objek yang secara signifikan deviasinya itu tinggi terhadap objek-objek lainnya, jadi dari sisi kedekatannya itu sangat jauh terhadap objek-objek lainnya pada dataset yang sama, maka bisa diduga sebagai suatu outlier. Nah, jadi di sini kita bisa menggunakan suatu pendekatan yang disebut sebagai nearest neighbor. Nah, jadi misalkan kita menggunakan suatu ukuran 3 nearest neighbor, nanti dari 3 nearest neighbor ini akan dievaluasi bagaimana kedekatan satu objek dengan objek lainnya untuk dikatakan sebagai outlier tadi. Nah, jadi di proximity based method ini itu ada 2 jenis metode yang disebut sebagai distance based atau jarak, berdasarkan jarak. Nah, kemudian berdasarkan density atau density based. Nah, jadi kedekatan antar objek itu bisa kita lihat berdasarkan jaraknya atau berdasarkan kepadatannya. Nah, nanti dari sinilah bisa kita katakan bahwa mana yang objek-objek yang merupakan outlier atau tidak. Kemudian selain proximity based tadi, yang dengan melihat kedekatan antar objek, nah, metode lainnya yaitu clustering based method. Nah, jadi ini bisa kelihatan ya, mana yang memang akan membentuk suatu cluster yang kecil atau cluster yang jarang. Nah, itu yang biasanya atau terdapat objek-objek yang tidak masuk ke dalam suatu cluster tertentu. Nah, itu biasanya adalah kemungkinan dari outlier. Jadi ada sekumpulan cluster yang ukurannya kecil, atau ada suatu cluster yang ukurannya sangat jarang, atau bahkan ada 1-2 titik yang tidak masuk ke dalam cluster manapun. Nah, kondisi-kondisi itu yang memang bisa kita duga sebagai outlier. Nah, untuk metode clustering-nya ini juga banyak dan akan kita pelajari juga pada saat setelah UTS ya, berbagai jenis metode dalam melakukan clustering yang juga bisa digunakan oleh teman-teman dalam melakukan deteksi outlier. Nah, kemudian ini sebenarnya lebih detail ya dari pendekatan statistik. Jadi ketika pendekatan statistik tadi itu menggunakan asumsi bahwa objek datasetnya itu digenerate oleh suatu proses stokastik, sehingga objek tersebut dapat dimodelkan mengikuti distribusi tertentu. Nah, jadi ketika berdasarkan model yang fit terhadap dataset ini, nah, kita akan mengidentifikasi objek data yang memiliki probabilitas yang rendah untuk terhadap model yang sudah dibangun, yang akan diduga sebagai outlier tadi. Nah, kategorinya itu ada parametrik dan non-parametrik. Ini juga sudah saya jelaskan sebelumnya ya, bahwa bedanya adalah asumsi dari distribusi data tadi. Nah, dengan menggunakan pendekatan parametrik, nah, itu ada metode pendeteksian univariat. Ini berdasarkan atribut yang ada pada data. Jadi, ketika menggunakan mendeteksi univariat outlier, itu datasetnya itu hanya mengandung satu atribut atau satu variabel. Nah, jadi di sini teman-teman bisa lihat, dan saya rasa juga sudah familiar, bahwa
misalkan di sini ada data ya, data rata-rata temperatur. Nah, kalau kita bisa menggunakan maksimum likelihood untuk mendeteksi mu dan sigmanya, rata-rata dan standar deviasinya. Nah, jadi dari situ bisa kita hitung mu cap dan sigma cap-nya, sehingga kita akan bisa mendeteksi mana yang masuk outlier berdasarkan mu cap dan sigma cap tadi. Kemudian metode lainnya yang bisa kita gunakan itu adalah crab test. Jadi untuk univariate outlier detection ini ya. Nah, jadi suatu objek S pada dataset itu akan dihitung Z-score-nya. Nah, kemudian akan dikatakan outlier jika memenuhi kondisi yang berdasarkan formula ini. Nah, jadi X itu akan dicari dulu nilai Z-nya berapa, kemudian akan dilihat apakah memenuhi persamaan ini atau tidak. Jika memenuhi, maka X tersebut bisa diduga sebagai outlier. Nah, kemudian ada metode bagaimana kita mendeteksi multivariate outlier. Nah, yaitu ketika dataset dia mengandung 2 atau lebih atribut atau variabel. Nah, jadi ketika data yang kita punya adalah multivariate data, itu kita harus mentransformasikannya ke dalam suatu univariate outlier detection problem. Nah, jadi walaupun kita mendeteksi outlier ini pada variabel multivariat, kita harus bisa mentransformasi tasnya ke dalam problem univariate outlier detection. Nah, ini pendekatan yang pertama yang bisa kita gunakan adalah menggunakan Mahalanobis distance. Nah, jadi di sini akan dicari, akan dihitung Mahalanobis distance-nya, kemudian nanti akan dites menggunakan graph test. Kemudian metode kedua yang bisa digunakan untuk multivariate outliers itu adalah chi-square dengan formula sebagai berikut. Nah, nanti ini akan dihitung nilai objek I terhadap dikurang EI. Nah, ini apa? Yaitu rata-rata dari dimensi ke I terhadap semua objek. Nah, jadi nanti akan ada N dimensi. Nah, jika nilai chi-square-nya besar, maka objek tersebut adalah outlier. Nah, kemudian untuk pendekatan non-parametrik. Nah, di sini salah satu metode yang bisa kita gunakan yaitu menggunakan histogram. Nah, jadi kita bisa memodelkan mana yang termasuk normal data ini berdasarkan input data dari yang ada tanpa memiliki pengetahuan sebelumnya. Nah, kemudian bagaimana kita mendeteksi menggunakan outlier menggunakan histogram ini. Nah, jadi data itu akan dibagi ke dalam bin-bin atau keranjang-keranjang. Nah, jadi misalkan di sini ada keranjang 0 sampai 1. Nah, yang masuk ke sini ada 60% transaksi dan seterusnya. Nah, jadi kalau dilihat di sini ada 0,2% transaksi itu memiliki transaksi di atas $5.000. Nah, sejumlah 0,2%. Jadi di sini tidak tergambarkan dengan jelas ya. Jadi dari sekian transaksi yang sudah digambarkan di histogram itu ada 0,2% transaksi. Nah, ketika terdapat sekumpulan kecil yaitu 0,2% tadi karena jumlahnya sangat sedikit, maka 0,2% ini bisa dikatakan sebagai outlier karena jumlah kejadiannya itu sangat sedikit, yaitu 0,2% dibandingkan dengan bin-bin lainnya. Ini ada sampai 60%, kemudian 20% sampai dengan 3,1%. Nah, kemudian tantangan ketika kita menggunakan histogram. Nah, yaitu
bagaimana kita justru mendefinisikan si size atau ukuran dari bin-binnya tadi, karena pendefinisian outlier-nya itu sangat tergantung terhadap ukuran dari bin histogram yang kita definisikan. Ketika kita mendefinisikannya dengan ukuran yang sangat kecil, nah bisa saja objek-objek yang normal itu malah jatuh ke suatu bin yang jarang atau malah yang kosong, sehingga terjadi false positif yang seharusnya objek tersebut normal karena jatuh pada bin yang kosong atau yang jarang, yang frekuensinya sangat sedikit. Nah, itu bisa diduga sebagai objek yang outlier, padahal objek tersebut adalah objek yang normal. Nah, ini false positif. Atau ketika kita mendefinisikan ukuran binnya sangat besar, nah sehingga outlier ini bisa masuk ke dalam suatu bin yang frekuen. Nah, kasus ini akan terjadi false negatif ketika outlier itu jatuh ke frequent bins, maka dia akan diduga sebagai objek yang normal, padahal kenyataannya objek tersebut adalah outlier. Nah, sehingga untuk mengakomodir problem tersebut itu ada beberapa pendekatan lainnya, seperti misalkan mengadopsi kernel density yang tidak akan dijelaskan detail pada materi kali ini. Nah, kemudian pendekatan proximity base. Nah, tadi saya sudah sebutkan bahwa ketika menggunakan proximity base ini, itu ada dua metode atau dua tipe. Yang pertama berdasarkan distance atau distance base, dan yang kedua adalah berdasarkan kepadatan atau density base. Jadi kita akan melihat bagaimana suatu outlier ini dideteksi berdasarkan jarak atau kepadatan tadi. Nah, jadi ketika menggunakan proximity base ini, berarti kita akan menduga bahwa objek yang jauh dari objek-objek lainnya itu bisa dikatakan sebagai outlier. Nah, jadi ketika bisa dilihat bahwa ketika menggunakan distance base, maka akan dievaluasi jarak antara objek-objek pada data. Nah, dikatakan sebagai outlier jika ketetanggaan dari suatu objek itu tidak mencukupi threshold tertentu dibandingkan dengan poin-poin yang lain. Nah, ketika kemudian ada density base, nah objek ini akan dikatakan outlier jika density atau kepadatannya itu relatif lebih rendah dibandingkan dengan tetangga yang lainnya. Nah, oke, jadi ini adalah bagaimana melakukan deteksi outlier berdasarkan jarak. Nah, jadi setiap objek ini akan dievaluasi R ketetanggaannya berdasarkan suatu threshold. Jadi R ini adalah threshold yang didefinisikan oleh user sebagai threshold neighborhood atau jarak dari antar poin pada data tersebut. Nah, nanti berdasarkan evaluasi dari jarak tersebut akan dihitung dari satu poin terhadap titik poin lainnya antara satu objek dengan objek lainnya. Nah, ketika objek ini memenuhi threshold dari memenuhi suatu threshold tertentu, maka akan dikatakan sebagai objek yang normal. Tapi ketika jauh dari threshold yang ditentukan, maka akan dianggap sebagai suatu objek yang outlier. Nah, kemudian ini ada pendekatan lain yaitu grid-based method. Nah, ini juga berdasarkan grid-grid ya, jadi nanti akan ada satu grid yang berbeda dengan yang lainnya, maka itu akan dianggap sebagai outlier. Nah, ini metode-metode ini nanti akan kita pelajari lebih detail ketika kita akan mempelajari tentang ukuran jarak di pertemuan-pertemuan berikutnya. Nah, tadi ketika berdasarkan jarak, nah ini deteksi outlier-nya berdasarkan kepadatan.
Nah, jadi akan dilihat seberapa padat satu poin data terhadap poin data lainnya dalam satu dataset. Nah, kalau teman-teman lihat, nah dari gambar ini, nah di sini kita bisa lihat bahwa ada objek O3 nih. Nah, ini O3 itu dikatakan sebagai global outlier. Nah, karena dia jauh dari titik-titik lainnya. Jadi kalau misalkan di sini C1 kita lihat membentuk klaster sendiri. Kemudian ada C2. C2 juga membentuk suatu klaster. Sementara O3 ini tidak masuk ke klaster manapun. Nah, sehingga bisa diduga bahwa O3 ini adalah outlier. Nah, jenisnya adalah global outlier karena kita melihatnya terhadap keseluruhan dataset, keseluruhan kelompok data. Kemudian ada O1, O2. Nah, O1, O2 ini bisa dikatakan sebagai outlier. Tapi outliernya terhadap C1. Nah, karena ketika kita melihat global, secara global, O1 dan O2 ini itu belong to cluster C1 ya. Nah, tapi ketika kita melihat secara lokal konteks tertentu, yaitu konteks di C1 ini, hanya melihat C1 dan sekitarnya, maka O1, O2 ini bisa diidentifikasi sebagai local outlier dari C1. Nah, kemudian ada O4. Nah, O4 ini kenapa dikatakan bukan sebagai outlier? Nah, karena kita lihat, bisa dilihat terhadap klaster C2, di mana memang density-nya atau kepadatannya seperti ini, yaitu membentuk satu klaster sendiri, yaitu klaster C2. Nah, namun bagaimana kita mendeteksi O1 dan O2 ini sebagai outlier jika jika kita melihat dalam konteks C1. Nah, itulah yang disebut sebagai nanti ada bagaimana kita mendeteksi outlier pada dataset yang sekelompok dataset yang lebih kecil. Nah, dari situ kita bisa mengidentifikasi mana O1 dan O2 ini adalah outlier. Nah, ini jika simulasi bagaimana mendeteksi outlier dengan menggunakan pendekatan clustering. Nah, jadi objek-objek yang tidak masuk ke dalam suatu klaster tertentu atau jauh dari klaster lainnya itu pasti itu adalah outlier. Jadi misalkan di sini kita bisa lihat ada titik A. Titik A ini jauh dari kelompok-kelompok yang lainnya ya. Nah, sehingga bisa dikatakan bahwa A ini adalah outlier. Jadi prinsip clustering based method itu bagaimana melihat apakah suatu objek data masuk ke klaster tertentu atau tidak. Nah, ini yang saya katakan tadi, bagaimana kita bisa mendeteksi suatu outlier pada klaster tertentu, jadi suatu klaster yang lebih kecil. Nah, dibandingkan dengan ketika kita melihat dari keseluruhan data. Nah, dengan menggunakan clustering base tadi, itu pasti juga sama dengan metode-metode lainnya, pasti mengandung kelebihan, pasti juga mempunyai kelemahan. Nah, kelebihannya apa? Ya, karena ketika kita menggunakan clustering, kita tidak butuh data training atau data yang sudah terlabeli. Tapi kelemahannya itu adalah pasti bergantung dari metode clustering yang akan kita gunakan. Dan metode clustering ini itu termasuk metode yang memiliki cost tinggi untuk proses komputasinya ya. Bagaimana data ini dikelompokkan ke dalam suatu cluster-cluster. Nah, ini pendekatan lainnya juga ketika kita melihat suatu permasalahan outlier detection ini sebagai klasifikasi. Nah, jadi ketika klasifikasi itu berarti kita akan mempunyai target atau kelas. Nah, untuk
kasus outlier berarti kelasnya itu adalah outlier atau normal. Nah, jadi bagaimana kita mempunyai suatu model yang sudah di-train untuk mengklasifikasikan normal dan outlier tadi. Nah, yang pertama itu adalah one class model. Nah, jadi kita memanfaatkan pemodelan dari satu kelas saja, yaitu normal. Jadi kita tidak perlu memodelkan kedua kondisi tadi, normal dan outlier. Jadi kita hanya perlu membangun suatu model yang mendeskripsikan kondisi normal. Nah, jadi ketika suatu objek data ini tidak didefinisikan sebagai normal oleh model, maka objek tersebut adalah outlier. Nah, jadi disebut sebagai one class model karena kita hanya memanfaatkan satu kelas saja, yaitu normal yang memang memiliki label terbanyak, atau kita bisa memiliki yang mungkin ya, data training yang mungkin bisa tersedia dalam jumlah yang banyak. Jadi di sini metode-metodenya juga bisa menggunakan banyak metode klasifikasi lainnya. Nah, kemudian yang kedua ya semi supervised, yaitu ketika kita tidak mempunyai data label yang cukup. Nah, jadi bisa dilihat di sini teman-teman dari gambarnya, kita mempunyai objek dengan label normal yang bulat-bulat putih. Kemudian ada yang bulat-bulat hitam itu adalah objek-objek dengan label outlier. Kemudian yang kotak-kotak putih ini adalah sekumpulan objek tanpa label, jadi kita belum bisa mendefinisikan. Nah, jadi dengan semi-supervised learning ini, kita akan menggunakan clustering base, pendekatan cluster, itu untuk menemukan cluster besar dari si cluster C ini, yaitu sekelompok objek-objek yang dikatakan normal, karena dia berada di sekitar poin-poin yang memang sudah dilabelin sebagai objek yang normal. Nah, karena jadi ketika ada objek-objek lain yang memang dekat dengan si objek yang dengan label normal ini, maka kita bisa men-treat semua objek lainnya itu sebagai suatu objek yang normal. Nah, kemudian ada suatu klaster lain ketika kita menggunakan clustering method tadi. Terbentuk suatu klaster C1. Nah, klaster C1 ini di dalamnya adalah banyak objek-objek yang memang sudah terlabeli dengan sebagai label outlier. Nah, sehingga poin-poin data lain yang masuk ke dalam klaster C1 ini, maka akan bisa di-treat sebagai outlier juga. Nah, kemudian ada objek-objek lain yang tidak masuk ke dalam klaster C atau klaster yang sudah dianggap sebagai objek normal tadi. Nah, maka dia akan dianggap sebagai objek-objek yang outlier juga. Nah, jadi itu bagaimana ketika kita menggunakan pendekatan semi-supervised learning. Nah, jadi teman-teman itu adalah materi atau sekilas ya gambaran metode-metode apa saja yang kita bisa manfaatkan ketika kita ingin mendeteksi outlier, juga bagaimana ketika kita berhadapan dengan atribut yang mengandung missing value. Nah, nanti jika teman-teman punya pertanyaan atau hal yang belum jelas, kita bisa diskusikan kembali pada sesi Zoom mendatang. Saya rasa cukup. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.